Bicara mengenai timer, timer ini fungsinya untuk mengatur penginjeksian pengiriman solar dari bospom atau injection pump ke mesin. Jadi ketika RPM mesin makin tinggi, maka bospom akan mengirim solar lebih cepat dari waktu pada saat idle. Nah, timer sendiri terbagi dua. Ada yang menggunakan posisi oli di dalam, ada yang dia ikut oli dari posisi oli dari mesin ke bospom itu sendiri, lalu keluar dari bospom kembali ke mesin. Contohnya seperti bospom ini, dia pakai gear, jadi oli masuk ke bodi ini lalu keluar kembali melalui depan gear ini. Nah, ada juga seperti ini, kayak punya Hino ini, Hino Dutro. Dia timer ini di dalamnya ada sentrifugalnya, ada flywheelnya untuk ngatur itu. Tapi dia nanti pelumasannya ikut oli masuk di sini, lalu kembali dari depan sini kembali ke mesin. Nah, dia akan selalu terlumasi oleh oli itu tersebut selama oli mesin masuk ke dalam bospom dan keluar kembali ke depan. Nah, akan berbeda dengan timer yang dia posisinya ini tipe seperti ini, dia berdiri di luar. Jadi oli mesin itu masuk ke bospom, ya keluarnya dari bospom lagi kembali ke mesin. Sedangkan oli timer sendiri di dalamnya ada sentrifugalnya. Nah, seperti ini komponen dalamnya. Ini spring-springnya. Ini posisinya dia kalau udah usia, maka seal-sealnya ini harus diganti. Seal bagian depan juga harus diganti. Nah, dia sudah menebar segini, nanti lama-lama oli dalam tuh bisa kering atau malah bisa berkurang atau habis. Sehingga di dalam sini komponen semacam yang bergerak, yang flywheel sentrifugalnya ini akan kurang pelumas. Ini contohnya kan seperti ini sampai kering nih. Nah, sehingga akan bikin dia menjadi rusak. Ini waktu timer ini datang, ini contoh yang belum kita belum ganti seal-sealnya. Ini kan sudah ada rembesannya. Nah, ini sampai waktu datangnya sampai jelas karena dia sampai rusak ya. Terus sama orang lapangan jelas. Ini sudah kita buka. Untungnya ini barusan terjadi sehingga komponen-komponennya masih bisa diselamatkan. Cuma kalau andai kata dia terlalu parah, biasanya di sini terjadi keausan, khususnya di bagian bushing ini termakan banyak sampai kocak seperti itu. Dan harus ganti timer. Dengan timer ini harganya cukup mahal, rata-rata di atas 5 juta, di atas 6 juta. Semacam ini, sampai seperti ini. Jadi setiap perbaikan bospom sangat disarankan untuk mengganti oli di dalam. Oli lama dikeluarkan atau misalnya yang sudah habis yang ini diisi baru, lalu seal-sealnya diganti baru semua seperti itu. Memang biaya perbaikan lebih besar, tapi sebanding karena untuk perawatan timer ini sebenarnya 5 tahun sekali nggak apa-apa, masih aman 5 tahun sekali. Jadi daripada nanti pas bocor olinya malah biaya lebih besar.